Wah, gak kerasa nih Uncle, kita sudah masuk ke bagian kelima dari buku Becoming the Greatest You. Nah, buku ini kan sangat-sangat memotivasi kita ya Uncle ya, dan sangat banyak sekali ilmunya. Kalau misalnya nih audiens ingin mendapatkan e-book dari buku ini, ada nggak Uncle? Ya, e-book ini dibagikan secara gratis ya. Jadi bagi yang belum mempunyai e-book ini bisa tulis ya alamat emailnya di kolom komentar. Ntar dari tim tantangan atau dari Pak Tony Yoyo juga atas izinnya itu memberikan e-book untuk buku ini Secara free ya Uncle? secara free. Wah, jadi nggak diperjualbelikan sehingga ntar bisa mengikuti juga ya. Kita akan bahas sampai ada berapa kisah nih, Bro? Ada 30 kisah inspiratif Luar biasa. untuk menjadi diri yang terbaik. Oke, sekarang yang keberapa? Kelima. Oke. Penuhi obsesi Anda. Ada ungkapan bijaksana yang mengatakan bahwa kita dapat menyelesaikan sekolah, tapi tidak demikian halnya dengan pendidikan kita. Sepanjang kehidupan, pendidikan kita harus terus berlangsung. Selagi masih hidup, kita harus terus belajar mendidik diri walaupun tidak lagi di sekolah formal. Itulah kenapa dikatakan pendidikan tidak ada ujungnya. Kisah berikut memberikan contoh kepada kita bahwa pemenuhan obsesi adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan hidup. Pemenuhan obsesi berkaitan dengan kepuasan hati dan jiwa kita. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga untuk merealisasikan obsesi yang kita miliki dalam hidup ini. Bagi sebagian besar orang, menyelesaikan sekolah itu relatif mudah. Namun tidak demikian halnya dengan wanita ini. Dia menyelesaikan sekolah di usia yang tidak terbayangkan bisa dicapai oleh orang-orang lain. Sampai usia lanjut dia melakukan keduanya. Terus melanjutkan pendidikan kehidupannya dan menyelesaikan sekolah formalnya. Dia berusia 91 tahun sewaktu lulus universitas untuk menerima gelar sarjana mudanya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 1996. Pada saat itu dirinya masih penuh dengan vitalitas dan rasa humor serta antusiasme yang besar. Dia adalah seorang wanita Amerika keturunan Afrika yang dibesarkan di Vicksburg, Mississippi, Amerika Serikat. Di zaman itu, kelompok kulit hitam tidaklah diberikan kesempatan yang luas dalam bidang pendidikan, sosial, dan bisnis. Akhirnya keluarganya pindah ke Gary, Indiana, dan kemudian pindah lagi ke Chicago. Dia menyelesaikan sekolah menengah di usia 16 tahun. Lalu dia melanjutkan ke sekolah bisnis dagang ketika berusia 20 tahun. Dia mendapatkan sertifikat bidang seni liberal dari sebuah program pendidikan orang dewasa di University of Chicago ketika berusia 47 tahun. Dia mulai kuliah paruh waktu di Roosevelt University pada tahun 1984. Kuliahnya terpaksa berjalan dalam waktu panjang karena berbagai hambatan dan kendala yang harus dia hadapi. Tahun 1992, dia harus berhenti kuliah total karena menjalani bedah mata akibat katarak. Dia kembali ke Roosevelt University pada tahun 1995 dan segera menyelesaikan kuliah terakhirnya untuk mendapatkan gelar sarjana mudanya. Dia bernama Myrtle Estella Shannon. Dia layak mendapat predikat mahasiswa teladan selama proses penyelesaian studinya. Shannon berusaha untuk selalu duduk di baris depan agar dapat berpartisipasi dalam berbagai diskusi di kelas. Dengan mengambil posisi duduk di depan, Shannon memastikan dirinya dapat melihat serta mendengar dengan lebih baik karena kemampuan penglihatan dan pendengarannya sudah menurun jauh. Sepanjang kuliah, Shannon adalah mahasiswi dengan prestasi di atas rata-rata. Dia mengambil beberapa mata kuliah yang sulit dengan prestasi yang baik. Selama bertahun-tahun ketika tidak sedang berkuliah, Shannon suka berpergian ke luar negeri. Salah satu tujuannya adalah untuk memiliki berbagai kenangan manis yang bisa mengingatkan dirinya nanti
akan kehidupan memuaskan yang sudah dia jalani. Sungguh sulit dipahami bagaimana Shannon dapat bertekun sekian lama menyelesaikan kuliahnya dan melakukan banyak hal sampai usia lanjut. Padahal tersedia begitu banyak alasan seandainya dia tidak melakukan atau menyelesaikan itu semua. Kuncinya terletak pada kata obsesi. Myrtle Estella Shannon merupakan teladan mengagumkan bagi banyak orang untuk memenuhi obsesi yang dia miliki guna meraih kepuasan hidup. Obsesi adalah sesuatu yang sangat berarti yang ingin kita raih. Pemenuhan obsesi bukanlah untuk kepuasan panca indera, melainkan kepuasan hati dan jiwa kita. Obsesi dapat diraih tanpa bisa dibatasi oleh usia, fisik, maupun kendala-kendala lainnya. Obsesi yang dimiliki setiap orang bisa berbeda. Sesuatu yang bisa memuaskan seseorang belum tentu bisa membawa kepuasan yang sama bagi orang lain. Hak atas kebebasan berobsesi dan memperoleh kepuasan dari obsesi yang terpenuhi dari setiap orang haruslah dihormati. Sayangnya, banyak orang menyimpan obsesinya. Entah malu karena obsesinya unik atau karena terkendala waktu, keuangan, kesempatan, dan lain-lain. Meskipun tidak tercapai, sebagian orang berani menceritakan obsesinya kepada orang lain atau keturunannya. Tentu saja lengkap dengan pembenaran mengapa obsesi tersebut tidak tercapai. Yang lebih memprihatinkan adalah orang-orang yang membawa obsesinya hingga ke tempat peristirahatan terakhir tanpa pernah berani mencoba merealisasikannya atau berbagi tentang obsesinya kepada orang lain. Hidup ini tidaklah lengkap jika tidak dijalani dengan sepenuhnya. Salah satunya dengan memperoleh kepuasan dari terpenuhinya obsesi yang dimiliki. Sebelum kita mencoba memuaskan orang-orang lain di sekitar kita, cobalah untuk memuaskan diri kita terlebih dahulu dengan cara memenuhi obsesi kita. Ini tidak ada hubungannya dengan keegoisan. Orang-orang yang dirinya terpuaskan karena obsesinya terpenuhi, jauh lebih mampu memuaskan orang lain. Biasanya dalam perjalanan menuju pemuasan diri sendiri, terbuka kesempatan untuk sekaligus memuaskan orang lain. Salah satu obsesi terpenting yang harus dimiliki setiap orang adalah menjadi diri yang terbaik. Orang akan memperoleh kepuasan yang luar biasa sewaktu bisa mengeluarkan potensi, bakat, dan kemampuan terbaik yang masih terpendam di dalam diri untuk melakukan kebaikan bagi diri sendiri dan banyak orang. Bagaimana engkau tanggapannya mengenai penuhi obsesi Anda? Wah, ini sangat seru ya. Jadi saya juga penasaran ini. Kira-kira Bro Elbes punya obsesi apa nih setelah baca ini gitu. Iya. Nah, kalau saya setelah membaca ini, saya punya obsesi yaitu yang pastinya menjadi pribadi yang sukses secara individu, secara karir juga, dan secara karakter, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua, ya kan, dan juga mengharumkan nama baik keluarga. Wah, itu luar biasa ya. Jadi dengan adanya obsesi itu, sebenarnya kata obsesi ini kadang lebih banyak digunakan untuk jadi ke hal yang negatif. Iya, ya. betul. Sebenarnya artinya bisa positif. Jadi kalau obsesi itu sepertinya kita punya tujuan, bukan hanya sekedar tujuan, tapi kita pengen mencapainya. Jadi mencapai tujuan yang telah kita tetapkan itu, jadi kita terobsesi ya. Nah, tadi contohnya itu, wah, jadi pengen kuliah lagi ini. Ya. Nah, itu obsesi setiap orang berbeda-beda. Sepanjang tidak merugikan orang lain atau pihak-pihak yang lain, maka obsesi itu layak ada dan diperjuangkan. Akan tetapi kalau itu bisa merugikan orang lain, maka harus dikoreksi. Obsesinya keliru. Paling sering terjadi adalah obsesinya itu misalnya, wah, garis ini cantik.
terobsesi, Iya. pinter, cantik, seksi dan semuanya, Iya. pengen menjadikan istri. Iya. Terobsesi seperti itu, padahal gadisnya itu misalnya sudah punya tunangan ya, atau memang tidak ada chemistry dengan kita. Akibatnya gadis yang kita terobsesikan ini hidupnya itu jadi terganggu. Kalau kita tidak menyadari hal ini, makin terobsesi, itu mungkin saja kita bisa membahayakan jiwanya. Yang tentu akan kita terjadi satu penyesalan di kitanya ataupun ke keluarganya. Ini bahkan nggak mengharumkan keluarga kita ya. Iya. Nah, jadi hati-hati dengan obsesi. Kalau obsesi yang tidak merugikan orang lain, nah itu bagus banget yang seperti di buku ini. Nah, biasanya jangan terobsesi kepada untuk memiliki misalnya cowok yang ganteng, terobsesi jadi pacarnya artis ini, terobsesi dengan sesuatu yang bisa merugikan orang tersebut. Boleh saja kita terobsesi dengan gadis ini, kalau memang itu jodoh dengan kita berarti cocok. Tapi kalau tidak, wah kita harus punya obsesi nih, nggak bisa nih, harus saya yang dapatin. Wah itu jangan, itu keliru. Bener nggak bro? Iya. Nah, oleh karena itu di buku ini sudah sangat jelas kita harus punya obsesi. Semoga kita bisa terus ya mencapai kepuasan dengan obsesi yang ada di diri kita.